Ya, assalamualaikum Mas Teknisi. Kali ini di situ ada mesin cuci LG 8 kilo itu. Terus kemudian kemarin-kemarin sudah beli beberapa perlengkapan untuk membuat uh, pipa distribusi untuk mesin cucinya begitu. Jadi karena itu kan mesin cuci satu tabung, dia perlu tekanan air yang kuat begitu. Oleh karenanya ini saya buatkan sebuah sambungan pipa dari tandonnya itu ya, tandonnya nggak kelihatan, tandonnya di sebelah sini, di balik ini. Nah itu untuk memperkuat arus yang masuk melalui yang arus untuk mesin cuci yang satu tabung begitu. Ukurannya adalah 1 in gitu kawan-kawan. Ini sedang proses ya. Itu yang di bawah. Nah itu yang di bawah itu tuh 1 in yang di bawah. Terus ini nanti disambungkan. Nah itu adalah pipa masuk yang nanti ke masuk ke mesin cuci. Ini pipanya ini. Nah itu pipa yang menuju mesin cuci. Sudah saya buat begitu sedemikian rupa. Terus kemudian ini adalah penyambung untuk nanti membuat ini kan arus yang asli begitu. Dia ukurannya adalah 1/2 in. Nah oleh karena 1/2 in nanti akan dibuatkan untuk yang masuk ke menjadi ke 1 in begitu. Ini 1 in, ini 1 in ke setengah begini. Ya ini buat dokumentasi saja begitu. Nah ini begini, terus nanti akan masuk di ukuran yang 1 in begitu. Ini pipanya, tapi ini masih, ini yang potongan ya. Ini apa ini mereknya sih, campur-campur ya. Ini karena saya pakainya pipa bekas ya, pipa bekas PVC apa ini AW 1 in mau ya. Nah ini sambungan, terus yang panjangnya ada di sana. Nah ini 1 in ya begitu. Nanti skemanya begini, dia akan lurus ke sana sampai ke pintu. Nah terus ada pipa itu yang di luar, masuk ke sini, lurus sini, terus naik, terus masuk ke sana, terus nanti masuk ke kamar mandi begitu. Oke. Ya kawan-kawan, ini adalah salah satu metode penyambungan itu yang populer sekali diterapkan di lapangan, dan juga banyak sudah video-video di YouTube bagaimana cara melakukannya. Yaitu caranya adalah dengan menggunakan bisa menggunakan kompor begitu ya, bisa menggunakan kompor ataupun sumber api yang lain, dimana tujuannya adalah intinya jadi memanaskan salah satu peralon yang akan disambung begitu. Jadi di sini ada 2 merek ya. Di sini ada merek Wavin ini mereknya Wavin, dan yang satu adalah mereknya ini mereknya apa ya? Nah, ini mereknya Pacific AW. Nah, dari segi merek itu saya pikir Wavin lebih bagus. Oleh karenanya Wavin saya lakukan barusan saya sambung secara manual dengan menggunakan metode dihangatkan, sehingga ininya melar begitu. Nah ini masih hangat, ini masih hangat. Jadi saat tadi sudah agak melar, itu sudah hangat begitu, itu kemudian saya masukkan begitu. Ini di YouTube videonya banyak, kawan-kawan bisa lihat di YouTube untuk cara yang lebih detail begitu. Nah cara ini bisa menghemat dana, dan juga di lapangan itu banyak yang memakai. Jadi cara ini terbukti ampuh di banyak tempat begitu oleh banyak teknisi begitu. Jadi kalau biasanya menyambung peralon yang ukurannya sama, ini 1 in ke 1 in, itu bisa menggunakan shock begitu. Shock itu yang begini ya, nah, sambungan begini. Nah itu bisa dialternatifkan dengan melakukan pemanasan begitu, dibakar begitu. Nah terus saat tadi setelah sudah saya masukkan begitu, ini kan melar. Ketika dipanaskan api dia melar, kemudian
yang pipa panjang yang ini itu kan panjang nih. Nah itu saya masukkan, terus begitu dia sudah dapat pola, masih masih belum mengeras begitu, itu saya lepas gitu. Saya lepas, kemudian saya tambahkan lem begitu. Saya tambahkan perekat pipa merek ini, Roglue ini. Sama seperti itu karena saya lihat. Nah di sini ini kan sambungan pipa yang sebelumnya itu juga sama, dia menggunakan metode memanaskan salah satu pipa sehingga melar, terus kemudian dipasangkan. Nah ini di sini terlihat ada sisa-sisa lem ini ada sisa-sisa lem. Oleh karena ada sisa lem begitu, itu makanya saya pun juga menerapkan penggunaan lem untuk yang pipa sambungan yang barusan ini. Ya maklum ini kan masih belajar, jadi saya cuma ngikut-ngikut aja. Yang ini pun juga sama ya, ini terlihat ada lemnya juga ini. Nah ini ada lem, dan ini bekas pembakaran di sampingnya ini sampai terbakar begitu, warnanya menghitam begitu. Yang punya saya malah menghitam banyak ini karena pemula gitu ya, jadi asal main bakar-bakar saja. Yang ini sambungan miliknya teknisi sebelumnya. Oke. Ya untuk saat ini, untuk yang ini sudah terpasang. Yang ini sudah terpasang sampai ke bawah. Ini sudah diberikan penguat kawat ini. Ini ada kawat ini. Nah itu ada kawat, ada kawat sudah diperkuat, terus kemudian di bawah sudah disambung yang di sini. Untuk 1 in sudah disambung, sini pun juga sudah disambung, terus jalan lagi sini. Nah tinggal ini mau disambung, tapi sebentar nunggu pengelemannya kering dulu, kering, terus nanti ini akan disambung ke sini. Ini akan dipotong, yang setengah in ini akan dipotong untuk bisa diberikan T. Oke begitu.
Oke kawan-kawan, ini udah jadi ya. Jadi penyambungannya seperti ini jadinya. Ini adalah dari tandon. Tandonnya ada di sana itu ya. Itu kelihatan apa pipanya itu. Nah ini itu adalah pipanya itu. Itu adalah pipanya. Oke, itu adalah pipanya. Terus kemudian dia ngalir ke bawah melalui pintu itu. Ukurannya setengah in, kemudian ketemu di sini. Akhirnya dibuatlah T, kemudian masuk setengah N ke 1 N begitu. 1 N ini terus saja terus si pompanya menggunakan Shimizu. Ini hemat listrik sekali ini. Nah ini gini aja. Nah ini Shimizu voltage-nya ini rendah kok ini rendah sekali. Saya nggak apa berapa, cuma dia rendah begitu. Bisa cari di internet. Terus kemudian kita terus seperti itu, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Nah seperti itu, tembus ke kamar mandi. Ini yang ukuran 1 inch, sini kemudian tembus ke tembok, terus kemudian keluar di sini. Nah keluar di sini, kemudian ini uji coba seberapa kencang airnya. Ini sambungan ke kerannya ya, ke keran yang menuju ke mesin cuci, itu input. Nah ini itu airnya seperti itu, kencang ya. Ini hasil akhirnya begitu. Matikan. Ya. Untuk saat mati dia bisa mati dengan baik begitu. Dan sejauh ini itu tidak ada kebocoran ya di instalasi yang dilakukan begitu. Untuk semua instalasi ini saya menggunakan lem begitu, menggunakan lem pralon begitu, lem pralon yang botol begitu. Kan ada botol, kan ada dan ada yang kaleng begitu. Saya pakai yang botol untuk kemudahan. Ini ada bekasnya ini kan agak glossy begitu, agak mengkilat, ada mengkilat gitu. Ini saya beri klem, kemudian ini biasanya keran. Nah ini saya rubah langsung ke selang karena ini ukuran 3/4 ya. Ukuran 3/4 karena ketika menggunakan keran itu saya pikir dia lebih menghambat begitu. Tapi kalau dengan begini ini dia akan lebih loss gitu. Lebih loss. Di sini juga tidak terpantau adanya kebocoran air, alhamdulillah. Kemudian di sana pun juga sama, tidak terpantau adanya kebocoran air ya. Oke, tidak ada. Ini juga tidak. Ini semuanya menggunakan dilem. Kemudian untuk penyambung menggunakan Rujika begitu ya. Kualitasnya bagus. Tapi karena kemarin waktu belanja itu di toko tempat belinya itu ternyata punya sambungan-sambungan elbow dan juga sambungan T itu adanya Rujika. Oke deh, nggak apa-apa. Terus setelah dihitung-hitung harganya masih masuk, oh ya sudah, ya udah nggak apa-apa, pakai Rujika juga lebih bagus karena anggarannya masuk begitu. Nah ini nggak ada kebocoran juga ya, alhamdulillah. Oke, untuk saat ini mesin cuci udah terpasang begitu ya. Jadi ini adalah mesin cuci LG. Mesin cuci LG, dia mesin cuci satu tabung atas, bukan atas. Kemudian serinya adalah ini. Oke. T2108 VS PCK. Ini inverter. Sudah smart inverter. Jadi dia hemat daya begitu. Pencuciannya 200 watt saat memeras 85 watt begitu. Nah, ini sendiri adalah hasil dari laju air. Laju airnya segini. Instalasi yang kemarin gitu ya, instalasi yang ini. Nah, ini laju airnya seperti ini. Panelnya ini masuk ke menu ini tube clean, jadi memang belum pernah dipakai begitu ya, belum pernah dipakai. Terus barusan itu saya cuci begitu. Ini tube cleaning,
tabungnya dibersihkan begitu. Masih ada waktu 13 menit, tadi 90 menit lebih, sekitar 1,5 jam. Dan ini adalah masuk ke proses air yang kedua. Jadi yang pertama itu airnya sudah diproses, sudah dipakai untuk membersihkan, kemudian dikeluarkan. Nah kemudian ini adalah pengisian yang kedua. Ini mungkin ke pembilasan ya, karena kalau di sini muncul rinse itu kan pembilasan, spin itu untuk pengeringan, wash itu adalah pencucian. Fitannya begitu. Itu kerannya udah dibuka maksimal, segitu airnya. Kemudian untuk airnya begini, ini masuk. Nah untuk pembuangannya begini, ini selang asli mesin cuci, ke belakang, terus ke situ deh, ke pembuangannya. Oke, ini ada diagram sedikit, mungkin kawan-kawan yang membutuhkan, saya kasih lihat diagram kabel. Oke. Ya ini masih uji coba, jadi masih dipasang ala kadarnya sambil jalan gitu. Oke, sekian dulu dari Mas Tangi. Like dan juga subscribe jika bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai belakang kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.